Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Bapak saudara sahabat yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka berilah tazkir, peringatan, karena peringatan itu hanya berefek kepada orang yang beriman. Jadi kalau udah nggak ada rasa percaya, tidak ada efeknya. Meskipun Al-Qur'annya suci, ya, meskipun orang yang bicaranya bergelar ini dan itu, nggak ngaruh ya. Dan kita beruntung Allah memberikan kita rasa iman itu, alhamdulillah. Tema kita tentang talqin zikir. Kenapa harus ada talqin? Kenapa harus ada ijazah? Ijazah itu ijazah izin mengamalkan satu zikir. Talqin itu secara bahasa Arab dari kata laqana yulaqqinu talqinan, fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Artinya memberikan bimbingan zikir. Kenapa harus ada talqin? Karena kita ini rata-rata mengalami amnesia spiritual. Jadi roh kita ini lupa kalau kita dulu pernah bertemu Allah. Ada yang pernah ingat nggak Pak? Dulu ketemu Allah ada yang ingat nggak? Kan nggak ada yang ingat. Maka Allah utuslah Rasulullah, diutuslah nabi-nabi Allah. Para nabi, para rasul sudah pindah alam. Yang masih di alam ini siapa? Ya guru-guru kita, pewaris para nabi, para rasul. Nah, mereka lah nanti yang mengemban amanah untuk memberikan bimbingan zikir. Jadi talqin zikir, terjemahan bebasnya bimbingan zikir. Perlu dibimbing nggak Pak zikirnya? Perlu. Kalau enggak zikirnya nggak ada maknanya, nggak ada rasanya kalau nggak ada bimbingan. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Itu sebenarnya semua sama. Ketika di musim haji Nabi mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku cara-cara manasikmu, zikirmu, salatmu, ibadahmu. Artinya sama, walaupun perintahnya khusus haji, tapi untuk semuanya. Maka zikir harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak disebut berzikir kalau tidak mengikuti sunnah Nabi. Masalahnya, sunnah itu diriwayatkan oleh para ahli hadis, ada yang diriwayatkan oleh ahli zikir. Ini beda. Standarnya juga beda. Ahli hadis itu punya standar. Orang yang meriwayatkan hadis kualitasnya harus thiqah. Thiqah ini artinya kredibel. Bagi ahli zikir bukan sekedar thiqah, terpercaya, bukan sekedar hafalannya bagus. Dia harus arif billah, wasil ilallah. Dia harus kenal siapa yang dizikirkan. Jadi beda standar. Ahli hadis cukup orangnya pinter, hafalannya bagus. Kalau ahli zikir nggak cukup, orangnya nggak mesti pinter-pinter amat. Yang penting dia kenal siapa yang dia sembah. Mana yang lebih berat Pak? Ahli hadis Pak ahli zikir? Ahli zikir. Ini yang dilupakan banyak orang. Maka sanad atau silsilah zikir antara ahli hadis itu berbeda kualitas dengan ahli zikir. Ini sebagai contoh umum.
Kita sholat pakai bacaan Al-Quran, Al-Fatihahnya riwayat Imam Asim yang diriwayatkan oleh muridnya Imam Hafiz. Jadi Quran kita ini Pak, ini diriwayatkan, ini ada periwayatnya. Enggak ujuk-ujuk datang ke Pekanbaru begini, enggak. Maka disebut ya, biasanya ditulis di sini biriwayati Hafsin an Asim. Pada baca enggak? Enggak ya. Jadi Quran itu diriwayatkan. Tapi coba cek, ini yang ngotot nih dengan tradisi ahli hadis, kita harus meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ada yang harus dikritisi dengan standar ahli hadis, ada yang tidak boleh dikritisi dengan standar ahli hadis. Contoh, ini Imam Hafiz berguru kepada Asim. Imam Asim secara ilmu hadis riwayatnya dhaif. Kalau kita pakai standar ahli hadis, ini Al-Quran jadi dhaif nggak? Paham maksudnya? Mudah nggak saya cerita? Nyambung saya cerita apa? Jadi ahli hadis itu mensyaratkan orangnya harus thiqah. Thiqah itu kredibel, hafalannya harus thabit. Imam Asim yang meriwayatkan bacaan ini, nah bacaan ini kan nandanya saya nggak tahu tadi baca Al-Qur'annya apakah itu diwakaf tadi atau saktah, saya nggak ngerti. Jadi kalau baca Quran versi Hafiz, bismillahnya dijaharkan, udah bener. Yang kedua, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu nafas, jangan berhenti di tengah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, gitu ya. Itu qiraat lain, itu riwayat lain. Jadi ini pun berhenti dimanapun Ahlul Quran meriwayatkan. Jadi teman-teman yang antum suka kajian hadis, ilmu hadis itu syai'un fannun mustaqillun, itu disiplin ilmu yang khas. Standarisasinya tidak boleh diterapkan ke ilmu yang lain kecuali yang sesuai. Dalam bab Al-Quran saja tidak bisa diterapkan. Oke? Apalagi untuk talqin zikir, itu udah beda langit dan bumi ilmunya, siang malam bedanya. Maka tolong bagi para kritikus hadis, jangan pakai standar itu. Kalau pakai standar itu, kita akan meninggalkan Al-Quran yang kita baca hari ini, ya. Terus pakai standar apa? Ahli zikir. Ahli zikir ini boleh kita sebut ahli tasawuf, ahli tarekat. Malu ya, takut ya sebut tarekat ya. Orang hari ini malu nyebut tasawuf. Ya, masjid ini kayaknya udah insaf ini. Insya Allah ya. Saya di mana-mana itu dipesenin sama pengurusnya. Di sini enggak ya. Ustaz, jangan sebut-sebut tasawuf, Ustaz. Kenapa? Jamaah sensitif. Loh, jamaah ikut Ustaz atau Ustaz ikut jamaah? Bengong pengurusnya. Ya. Loh, kalau antum begitu, kapan jamaah naik pangkat? Ya? Kapan jamaah naik makom? Gitu-gitu aja ntar. Ya. Jadi saya menghimbau kepada semua pengurus masjid, kajian tasawuf dijadikan kurikulum. Kalau nggak masjid rame terus Pak. Masalah Sayyidina rame, zikir keras rame, cuma kunut rame. Itu ada imam yang ditonjok kunut, karena nggak ada tasawuf di situ. Tasawuf itu intinya akhlak. Akhlak itu nggak mungkin kalau orang nggak adil dengan dirinya. Orang adil dengan dirinya baru muncul ketenangan di kolbu. Kalau udah tenang nggak mungkin nonjok orang. Ya, ini cuma masalah kunut. Apalagi kalau imamnya zikir keras, oh bisa diteriak-teriakin ntar. Bapak saudara makan Allah. Jadi standarnya ahli fikih itu beda lagi. Standarnya ahli hadis beda lagi. Standarnya ahli Quran beda lagi. Standar ahli tasawuf, ahli tarekat yang mereka sebut gurunya dengan mursyid, itu standarnya khas. Apa standarnya?
ayyakuna wasilan ilallah, ilmunya nyampe kepada Allah, rasa bertuhannya sahih, bukan rasa-rasa setan ya, rasanya itu murni. Nah, ini yang kemudian mereka transfer kepada muridnya. Mereka dapat dari gurunya, gurunya dapat dari gurunya. Bersambunglah rasa itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka enggak puas, dihantamlah sanad zikir, yaitu Al-Hasan Al-Basri, imam tabi'in, itu kan berguru ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini wafatnya tahun 40 lebih kurang. Mereka berusaha mengatakan bahwa Al-Hasan Al-Basri tidak bertemu Sayyidina Ali, berarti sanad zikir terputus. Nah, ini cara mereka. Bagaimana kita nanggapinnya? Kita kembali ke ahli hadis saja kalau emang mereka ngeritik hadis. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari itu syarah terbaiknya itu syarah Imam Ibnu Hajar, diikuti oleh muridnya Imam Sakhawi, lalu muridnya yang kedua Imam Suyuti, mengisbat, menetapkan bahwa Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Tabi'in, betul-betul bertemu dan berguru kepada Sayyidina Ali. Mereka nggak puas itu, jadi ingin melemahkan. Habis itu bilang apa? Oh, sanad ente kepada Ali, berarti ente Syiah. Nah, hati-hati. Kita boleh tidak senang kepada Syiah, tapi jangan nggak senang kepada Ali. Ya, bisa bedain? Boleh nggak senang ke Syiah, kritiklah Syiah nggak apa-apa, tapi berani ngeritik Ali. Orang yang disebut Syiah itu pro Ali, anti selain Ali, disebut Rafidah. Rafid itu dia menyerang selain Ali. Sedangkan orang yang mengkritisi Sayyidina Ali disebut dengan Nasibah, bukan Nusaibah ya, Nusaibah beda lagi. Nasibah, kelompok yang suka mengejek Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Imam Al-Hakim, Sayyidina Ali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku aqrabut turuq ilallah wa ashaluha, jalan pintas menuju Allah yang paling mudah, paling dekat, yang enggak ribet-ribet, enggak perlu pakai suluk 40 hari, kira-kira begitu. Yang bayangin suluk 40 hari udah serem aja nih ya. Ada Pak metode ringkasnya. Kalau suluk 40 hari kan itu thariqah para nabi. Nabi Yunus 40 hari di perut ikan, Nabi Musa 40 hari di Tursina, Nabi Muhammad di Gua Hira 40 hari. Ali bin Abi Thalib mikir, ini kelamaan ini 40 hari ya. Terus gimana? Yang gampang wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Alaika bidmudawamati dzikrillah. Ya, hendaklah engkau mudawamah, konsisten berzikir dalam keadaan sir ya, sepi ataupun jahar ya, kita keraskan, kita lembutkan, ramai ataupun sendiri. Kata Sayyidina Ali, wahai Rasulullah, kalau itu saya juga udah tahu ya, kira-kira begitu kalamnya. Saya pengen yang khusus. Maka disuruh duduk ya, kamu duduk sini. Apa kata Nabi? Ghammid ainaik. Tapi di hadis Imam Hakim itu ada tambahan tengahnya. La taqumus saah. Tidak terjadi kiamat sampai tidak ada yang berbaca Allah, Allah. Enggak ada kiamat kalau masih ada yang baca Allah, Allah. Tapi Dajjal keluar Pak, walaupun ada orang baca Allah, Allah. Ya. Dajjal sama kiamat kan masih jauh. Masih jauh. Ya, tapi jauhnya bukan 1 abad, bukan nggak nyampe. Lalu Nabi SAW mengatakan, ghammid ainaik wa qul la ilaha illallah. Pejamkan matamu, lalu bacalah la ilaha
illallah. Pejam mata. Maka metode memejamkan mata bukanlah dari Hindu Buddha. Ya. Ini ada yang nggak ngerti hadis ini, dikira oh nggak boleh menjamkan mata. Kenapa? Tasyabuh bil Buddhiyin, menyerupai orang Buddha, menyerupai orang Hindu, nggak nyambung. Ya. Kebetulan kita sama-sama menjamkan mata, mereka menjamkan mata, itu urusan mereka, urusan kita hadis ini. Ya. Berdasarkan hadis ini kita ringkas aja cerita hadisnya. Ulama kita kemudian meriwayatkannya sebagaimana Sayyidina Ali mendapatkannya, menirukan model yang ada di situ. Menirukan ini disebut dengan hadis musalsal bizikrillah atau musalsal bitalqin. Hadis menirukan gaya guru, gaya sumbernya hadis ini, keadaan orang yang mengajarkannya, disuruh duduk, disuruh pejam mata, semuanya dibaca sekian kali, itu ditirukan semua. Namun yang meriwayatkan ini juga dua, ada versi ahli hadis pejam-pejam mata juga tapi nggak ada rasanya. Ada yang versi ahli zikir, dipejamkan mata tapi ada namanya prakondisi, dikondisikan kolbunya sehingga kolbunya siap menerima la ilaha illallah. Nah itu yang disebut talqin. Hadis ini dianggap sahih oleh Imam Hakim, tapi ketika saya teliti paling tinggi cuma hasan. Wal hasanu yuhtajju kas sahih. Hadis hasan dipakai dijadikan hujjah seperti hadis sahih. Di riwayat Imam Ahmad hadisnya juga dhaif, tapi sudah naik menjadi hasan li ghairihi. Nabi bertanya, Ubadah bin Samit temannya Sayyidina Ali. Apa kata Nabi? Hal fikum gharib, adakah di antara kalian orang yang gharib? Kalau versi Imam Tabarani, Imam Hakim, gharib di situ artinya orang ahlul kitab. Tapi versi ahli zikir, gharib itu orang yang belum siap menerima talqin zikir. Dan kita ini rata-rata disebut gharib. Maka saya tidak termasuk orang yang ngobrol talqin, Pak. Ya. Kita buat conditioning, zikir dulu ya Hayyu ya Qayyum, itu metode aja, ya, supaya tidak gharib. Gharib ini merasa asing, aneh, ini zikir apa lagi nih si Ustaz, gitu. Itu orang yang menganggap zikir itu sesuatu yang baru. Maka gharib siapa saja yang belum mengenal bab zikir, belum menghendaki ilmu zikir, belum menghendaki talqin, belum siap ditalqin, itu disebut gharib. Ini versi kita, versi saya maksudnya, ya. Maka Nabi mengatakan tutup pintu, tutup pintu. Lalu Nabi mengajak, irfa'u aydiyakum, angkat tangan kalian. Angkatlah tangan mereka. Wa qulu la ilaha illallah, lalu bacalah la ilaha illallah. Nah, ini namanya talqin jama'i, talqin berjamaah. Nah, nanti ada saatnya kita talqin jamaah di Pekanbaru. Tapi kalau sekarang masih sendiri-sendiri, Pak, ya, masih sir. Ada saatnya kalau jamaah di sini sudah siap, udah nggak gharib lagi, baru kita bimbing zikrullah, insyaallah, ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, dengan inilah aku diutus, dengan inilah aku dibangkitkan. Itu sebabnya setelah kita zikir, kita baca apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Gimana Ustaz? Mana imam kita tadi? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatu haqqin alaiha nahya. Kalimat yang benar, dengan itulah aku hidup, dengan itulah aku mati, dengan itulah aku dibangkitkan. Benar kan nih? Kita hidup dengan kalimat itu, beneran? Hah? Kayaknya hidupnya pakai handphone, ya? Saya aja kemana-mana bawa handphone, ya? Maka supaya Allah nggak marah, saya bawa tasbih juga lah, ya. Ustaz, ente tasyabuh dengan Yahudi. Loh, mana ada Yahudi pakai tasbih? Yahudi Pekanbaru kali. Ya. Baik. Jadi hadis talqin zikir ada versi ahli hadis, ada versi ahli
zikir, dan sanadnya dua-duanya bisa dipertanggungjawabkan. Betul di sana sini ada kritik, cuma secara ilmu talqin, ilmu musalsal, hadisnya menurut ahli tasawuf sahih.